dalam minggu ini saya akan tutup 3 perusahaan besar di Kerom. Ilongnya saya cabut dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan peraturan bersama Bapak Gubernur, kami sudah sepakati ada belasan ribu hektar akan kita tutup 3 perusahaan di Kerom yang telah lalai melakukan kewajibannya dan lalai juga menjaga lingkungan. Sebagai momentum evaluasi diri, keluarga dan lingkungan kerja, dan juga momentum motivasi di awal tahun 2026, Bupati Kerom memimpin apel pagi, aparatur sipil negara atau ASN dan TNI Polri. Hal ini dilakukan Bupati Kerom dengan tujuan, di tahun 2026 ini, lebih fokus pada pekerjaan yang merupakan tugas panggilan, sebagai aparatur sipil negara, TNI maupun Polri, yang hadir sebagai garda terdepan bangsa dan negara, guna menjaga tujuan besar pembangunan bangsa dan negara ini. Kegiatan apel pagi yang dipimpin langsung Bupati Kabupaten Kerom, Peter Gusbager ini, terlaksana di lapangan Swakarsa Distrik Arso Kabupaten Kerom, Senin 12 Januari 2026. Usai memimpin apel pagi, Bupati Kabupaten Kerom Peter Gusbager SHUT MUP mengatakan, Kabupaten Kerom sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini, maka pemerintah daerah Kabupaten Kerom terus membangun sinergitas bersama TNI Polri, guna mengantisipasi gangguan keamanan di wilayah ini. Untuk menjamin keamanan, kita dapat membangun suatu kesepahaman kolaboratif di wilayah perbatasan ini. Kerom harus dijadikan sebagai bumi kita, rumah kita, dan tempat bermain bagi anak-anak kita. Kabupaten Kerom juga hadir sebagai tempat di mana kita bercengkraman antara satu sama lain, ujar politikus Golkar Kerom ini. Menurut mantan dosen Universitas Negeri Papua ini, Kabupaten Kerom memiliki banyak suku dan agama dari seluruh pulau-pulau Indonesia yang hidup berdampingan dan hidup bersama. Untuk itu, melalui momentum apel ini juga kita menyerukan semangat persatuan dan kesatuan yang harus dan terus dibangun. Pagi hari ini kami pemerintah Kabupaten Kerom bersama Polres Kerom bersama Batalion 815, Koramil Arso, dan seluruh elemen pemerintah Kabupaten Kerom juga DPRD melakukan apel gabungan di awal tahun 2026 sebagai momentum evaluasi diri, evaluasi keluarga, evaluasi lingkungan kerja kita, dan sebagai momentum untuk memotivasi awal tahun 2026 untuk kita lebih fokus bekerja pada tugas panggilan sebagai Polri, sebagai TNI, sebagai ASN yang adalah garda terdepan bangsa dan negara dalam pelayanan menjaga tujuan besar pembangunan bangsa dan negara ini. Kita tahu bahwa Kabupaten Kerom adalah kabupaten perbatasan. Untuk itu, kenapa kita harus terus membangun sinergi antara pemerintah, Polri, dan TNI di wilayah ini. Banyak sekali tantangan dan gangguan yang harus kita mitigasi lewat suatu kesepahaman kolaboratif di wilayah perbatasan ini. Kita ingin menjadikan Kerom adalah bumi kita, menjadi rumah kita, menjadi tempat bermain bagi anak-anak kita, tempat di mana kita bercengkrama satu sama lain. Di sini banyak suku, agama dari pulau-pulau di Indonesia hidup berdampingan, hidup bersama. Untuk itu, momentum apel ini juga kita menyerukan semangat kesatuan dan persatuan yang harus terus dibangun. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Purna Tugas ASN dan Polri yang telah menyelesaikan tugas di tahun 2025. Dan kita belajar dari orang-orang yang setia bertanggung jawab menuntaskan tugas-tugas mereka. Yang aktif, ya, Polri, TNI, ASN yang masih aktif, gunakan kesempatanmu baik-baik. Karena nanti suatu saat Anda akan menyesal apa yang tidak Anda kerjakan. Bukan yang Anda kerjakan, yang sudah Anda lakukan, tapi Anda akan menyesal apa yang belum sempat Anda kerjakan pada saat Anda aktif sebagai abdi negara. Tahun ini saya akan membuka hampir 500. Bulan Februari sudah saya umumkan penerimaan CPNS baru.
hampir 500 orang saya akan angkat khusus untuk kepentingan orang Kerom, tidak dari luar. Ya, maka yang kemarin tidak lulus, ya, adik-adik kita di Kerom besok saya pastikan akan diterima. Karena langsung saya diberikan jatah dari pusat, saya diberikan jatah hampir 260, dari Bapak Gubernur 200, jadi hampir sekitar 500. Ya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau sudah pakai pakaian dinas, jadi CPNS, punya NIP, syukuri. Sudah punya NRP sebagai Polri, TNI, syukuri. Ya, hanya dengan bersyukur kita akan melihat dunia ini adalah surga. Tanpa syukur kita akan melihat bumi ini adalah neraka. Dari cara berpikir lama, sikap-sikap yang lama, dengan provokatif, kita sering nimbrungnya, duduk diskusi, gosip, habisin waktu, apalagi pegang HP, scrolling, tidak ada habisnya. Lalu kita lupa bekerja pada tugas-tugas kita. Dalam minggu ini saya akan tutup 3 perusahaan besar di Kerom. Ilmunya saya cabut dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan peraturan bersama Bapak Gubernur, kami sudah sepakati ada belasan ribu hektar akan kita tutup 3 perusahaan di Kerom yang telah lalai melakukan kewajibannya dan lalai juga menjaga lingkungan. Saya juga titip kepada tambang-tambang ilegal, tambang emas ilegal di Kerom dan lain-lain. Sudah, mari kita tahun 2026 masing-masing lakukan yang baik, evaluasi diri dan tinggalkan hal-hal lama, merusak lingkungan, menyebabkan kerusakan, kepunahan spesies lokal, ikan-ikan sudah tidak hidup lagi di sungai-sungai. Bupati Kerom juga berkomitmen untuk menerima sekitar 500-an lebih formasi CPNS di bulan Februari, agar mereka yang belum lulus maupun belum bekerja untuk dapat mendaftarkan diri. Khususnya, yang berdomisili di Kabupaten Kerom. Sementara itu, terkait dengan pelestarian lingkungan, Bupati Kerom berjanji dalam waktu dekat akan menghentikan 3 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kerom yang telah lalai melakukan kewajibannya dan lalai menjaga lingkungan, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Demikian info terkini.